warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Metode Studi Islam ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Ijtihad. Sebelumnya perkenalkan, kami anggota dari kelompok 6. Yang pertama Muhammad Fahrul, yang kedua Aznir, dan yang ketiga Arifin. Sebelum memulai materi, kami akan memberikan kata-kata motivasi terlebih dahulu untuk teman-teman semua agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kata-katanya sebagai berikut. Biarkan ide yang ada di kepalamu itu keluar dan menjadi ukiran yang indah yang mampu untuk kamu perjuangkan. Pengertian ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis, ijtihad berarti mengerahkan segala upaya dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, ijtihad berarti mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan suatu hukum syar'i yang aplikatif dan dalilnya yang rinci, dengan cara menggali hukum dari sumbernya. Arti ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal. Ijtihad berarti mempunyai 3 unsur. Yang pertama, yakni pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal. Yang kedua, yakni bertujuan memproduk hukum-hukum syara. Dan yang ketiga, ijtihad bersumber dari nas-nas baik Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ada ijtihad? Karena permasalahan hidup manusia semakin bertambah dan kompleks di setiap waktunya, dan sumber Islam, Quran, hadis terbatas kuantitasnya dalam menjelaskan hal tersebut secara langsung. Hukum ijtihad agar kaum muslim tidak terombang-ambing dalam menyikapi hal baru yang belum ada hukumnya, maka hukum berijtihad menjadi wajib bagi yang bisa melaksanakannya. Dalil ijtihad: jika seorang benar dengan ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala, dan bila salah akan mendapatkan 1 pahala. Rukun ijtihad: al-waqi, mujtahid fil, dalil syarah. Syarat ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam, mengetahui asbabul nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat, termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga mengetahui sosial psikologis, mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah: 1. Fungsi ijtihad al-ruju, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Macam-macam metode ijtihad. 1. Ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. 2. Qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum
terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. 3. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat atau kegunaannya. 4. Sudus zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mudah, mubah atau makruh, haram, demi. Istisab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istisna adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya. Manfaat ijtihad. Ijtihad membantu umat muslim ketika dihadapkan oleh masalah baru. Umat muslim akan mengetahui hukumnya ketika berijtihad walaupun masalah tersebut belum memiliki hukum dalam Islam. Ijtihad membantu umat muslim untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dalam agama Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Ijtihad dapat digunakan untuk menetapkan fatwa tentang semua topik yang terkait dengan halal dan haram. Ijtihad membantu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dan dari segala interpretasi yang kurang relevan. Ijtihad menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam untuk mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Jadi, para ulama tidak sembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat." Quran Surah An-Nisa ayat 105. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Baiklah, demikian penjelasan materi ijtihad yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kesalahan kata, jangan simpan dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.